Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin, seorang ulama dan terkenal sebagai waliullah yang punya karomah. Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah beliau, Syekh Nurul Mubin, dan anak cucunya masyarakat di sini di Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten dan Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau melestarikan, membumikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bima. Amin, Allahumma amin. Ini dulu makamnya ada di seberang, ada di sebelah ya, karena ada banjir, dipindah oleh banjir, digeser oleh banjir, hanya pindah ke sini, dan makam beliau tidak retak, tidak berubah. Makamnya hanya geser tempat aja, memudahkan air untuk terus mengalir. Ini salah satu karomah beliau, Syekh Nurul Mubin. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau semua. Sekian, ini makam ini jauh dari jalan raya, masuk dari jalan raya kira-kira 1 kilometer lebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena para sahabat tetap tegak dengan ilmu, tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah, manhaj mereka. Satu masyarakat yang mentauhidkan Allah. Pernahkah tercatat dalam sejarah para sahabat itu melakukan kesyirikan seperti kaum kita, mendatangi kubur-kubur tertentu, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati? Kalla thumma kalla, tidak pernah. Bahkan kalau saudara membaca di kitab hadis Sahih Bukhari, di bagian kitab Istisqa, pernah terjadi musim kemarau panjang pada zaman Umar, pada masa Umar. Tidak ada seorang pun yang mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bersimpuh di situ meminta-minta, ya Rasulullah, kita sedang ditimpa kesusahan musim kemarau yang panjang dan seterusnya, seperti kaum kita pada zaman ini di Indonesia atau di Malaysia atau di negara-negara muslim yang lainnya. Entah berapa ribu kubur tertentu yang dijadikan pemujaan. Lihat manhaj para sahabat. Ini tatbik, penerapan terhadap firman Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikatkan aku dengan sesuatu apapun juga, syai'ah. Padahal kubur Nabi, kubur termulia di dunia, jaraknya dekat. Mereka berada di mana? Hanya beberapa langkah. Tidak ada seorang pun sahabat yang mendatangi kubur Nabi meminta. Tapi mereka bertawassul dengan orang saleh, yang betul-betul saleh, yang berjalan di atas nur cahaya Al-Quran dan Sunnah. Paman beliau, Umar, berdoa, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepada Nabi-Mu. Dahulu, semasa Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, tidak ada seorang pun yang mendatangi kuburnya untuk meminta-minta.
Dahulu kami bertawasul dengan nabimu. Sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Abbas berdoa, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Turunkan hujan kepada kami. Kata Anas bin Malik, rawi hadis. Maka Allah menurunkan hujan. Lihat akidah as-sahihah. Karena itu Allah angkat. Selama mereka tegak dengan ilmu, dengan iman yang benar, dengan amal taat, mereka beribadah kepada Allah jauh dari segala bentuk kesyirikan, Allah akan angkat, tunaikan janjinya. Ini sepanjang zaman. Karena para sahabat tetap tegak dengan ilmu, tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Manhaj mereka satu masyarakat yang mentauhidkan Allah. Pernahkah tercatat dalam sejarah para sahabat itu melakukan kesyirikan seperti kaum kita, mendatangi kubur-kubur tertentu, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati? Kalla thumma kalla, tidak pernah. Bahkan kalau saudara membaca di kitab hadis Sahih Bukhari, di bagian kitab Istisqa, pernah terjadi musim kemarau panjang pada zaman Umar, pada masa Umar. Tidak ada seorang pun yang mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bersimpuh di situ meminta-minta, ya Rasulullah, kita sedang ditimpa kesusahan musim kemarau yang panjang dan seterusnya, seperti kaum kita pada zaman ini di Indonesia atau di Malaysia atau di negara-negara muslim yang lainnya. Entah berapa ribu kubur tertentu yang dijadikan pemujaan. Lihat manhaj para sahabat. Ini